Haleluya. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara, yang siap menopang saudara dalam setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya, jika saudara memiliki persoalan, penyakit, dan sebagainya yang menjadi pergumulan hidup saudara, dan saudara rindu kami mendukung saudara dalam doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar video ini, dan kami akan menjadikannya jadi topik doa di jam-jam doa kami. Dan kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa saudara secara berkelanjutan, silakan saudara subscribe video ini dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Matius pasal 16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk melihat sejauh mana mereka mengenal dia. Tapi terlebih dahulu Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, "Katamu siapakah aku ini?" Lalu kemudian Simon Petrus menjawab, dan jawaban Simon Petrus itu benar saudara, di mana jawaban Simon Petrus itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan, di mana Yesus sendiri berkata bahwa Bapalah yang mengatakan itu kepadamu, kata Yesus. Di mana jawaban Simon Petrus adalah bahwa dia atau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar ini untuk kita memahami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kepada Dialah kita berseru. Setiap hari kepada Dialah kita berdoa. Kepada Dialah kita memohon. Dan alangkah pentingnya untuk kita mengenal Allah yang kepadanya kita berseru berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan juga apa yang akan terjadi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yesus bertanya akhirnya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Simon Petrus menjawab,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya adalah juru selamat yang dijanjikan. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Jadi intinya pengenalan yang benar, di mana pengenalan Simon Petrus ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pengenalan yang benar adalah pengenalan di mana dia mengenal, atau kita mengenal, atau anak-anak Tuhan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Itulah inti dari kekristenan, saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sebentar lagi kita akan belajar apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan mengalami perkara besar. Malam hari ini, saudara, sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, pastikan saudara mengenal Dia dengan benar. Sebelum saudara memohon di hadapannya, pastikan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, di mana saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Tidak ada artinya saudara mengalami mujizat tanpa mengenal Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara. Tidak ada artinya saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi saudara tidak memiliki pengenalan akan Dia bahwa Dialah Tuhan dan juru selamat saudara. Itu sebabnya miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Apakah isi dan inti dari pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan kemudian saudara, apa yang akan terjadi jika di dalam hidup kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Lihat saudara apa yang dikatakan Yesus, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya percaya setiap kita merindukan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa kita berjuang? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa malam hari ini kita bersama-sama berdoa? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Karena saudara merindukan, mengharapkan, mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, kebahagiaan yang sejati itu dialami, dimiliki oleh orang yang mengenal Dia dengan benar. Jika saya dan saudara mengenal Yesus dengan benar, kebahagiaan bagian kita. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kebahagiaan menjadi bagian kita. Lalu kemudian ayat 18, saudara. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus menunjukkan pengenalannya kepada Yesus yang benar, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata engkau adalah Petrus." Terlepas dari perdebatan tentang ayat ini, saudara, tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa ketika Petrus menyatakan pengenalannya akan Tuhan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah Petrus. Artinya apa? Yesus juga mau menegaskan bahwa jika engkau mengenal aku pun mengenal engkau. Aku pun memahami engkau. Aku pun mengerti segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan dengan benar. Hari ini kalau saudara rindu dalam kehidupan saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan perhatikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dia mengerti segala sesuatu. Dia memahami segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Miliki pengenalan akan Dia, karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Apakah ada anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan? Atau adakah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan? Akan banyak, saudara. Bukankah nanti pada hari-hari terakhir orang-orang berkata, bukankah aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini demi nama-Mu? Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang mengenal Dia dengan benar. Hari ini miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka dia pun mengenal saudara. Dia tahu segala sesuatu, dia mengerti segala sesuatu. Masalah persoalan saudara malam hari ini dia tahu, dia mengerti. Dan kemudian yang terakhir, ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali saudara, ayat yang sering diperdebatkan, tetapi malam hari ini saya tidak mau berdebat. Malam hari ini yang saya mau tegaskan, inti dari ayat ini sebenarnya, Tuhan mau menegaskan bahwa apa yang kau kerjakan di dunia ini, kuasa sorga juga ikut bekerja. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa Allah, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan. Saya percaya malam hari ini kita rindu Allah bekerja dalam doa-doa kita. Kita rindu Allah campur tangan dalam seruan kita malam hari ini. Dan kalau saya dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kuasa sorga, kuasa ilahi ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama buat malam hari ini. Sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa saudara memiliki pengenalan yang benar kepada Dia yang kepadanya hari ini saudara berdoa berseru. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, berbahagialah hidupmu. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, Dia pun akan mengenal, mengerti, memahami hidup saudara. Kalau saudara memiliki pengenalan akan Dia, kuasa ilahi akan ikut campur tangan. Malam ini kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan dalam hidup saudara yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari naikkan doa saudara dengan sungguh di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita kembali akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi saudara, Dia Bapa yang peduli kepada setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kami akan mendukung saudara di dalam doa. Naikkan dan panjatkan segala pergumulan-pergumulan saudara di dalam doa kita di malam hari ini. Mari kita bersepakat bersama, bermohon bersama kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami bermohon di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang tahu dan mengenal setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala masalah, segala pergumulan, segala persoalan mereka. Dan saat ini Bapa, kami bersepakat datang kepadamu memanjatkan segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Saat ini tangan-Mu kiranya terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Kami mendukung saudara di dalam doa. Sebutkan apapun yang menjadi penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Dia. Serukan segala penyakit saudara, ceritakan dan ungkapkan kepada Dia, dan mohon kesembuhan dari Dia di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi anak-anak-Mu. Kami menopang setiap anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka sebutkan di hadapan-Mu saat ini, Engkau kiranya yang mendengar, dan Engkau Allah yang dulu menyembuhkan yang sakit. Hari ini pun Engkau masih mengerjakan mujizat yang sama. Yang lumpuh Engkau bangkitkan, yang buta Engkau celikkan. Hari ini pun apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Biar tangan Tuhan juga terulur menjamah penyakitmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus,
Jamah penyakit yang sedang diderita anak-Mu Tuhan. Sembuhkan segala bentuk penyakit anak-anak-Mu. Ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami sakit lambung. Dalam nama Yesus sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit lambung dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sering memohon doa tentang sakit diabetes, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan yang sakit diabetes dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mengeluhkan bahwa mereka mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami cuci darah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami kanker, ya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang tidak bisa tidur karena insomnia, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan yang sakit. Saat ini kami percaya kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Kuasa kesembuhan dari Tuhan sedang mengalir, menjamah tubuh yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, segala penyakit kami cabut. Di dalam nama Yesus kami tangking, kami tolak. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, imani saat ini penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Imani kuasa Allah bekerja, kuasa Allah sedang bekerja, mengerjakan mujizat bagi engkau. Percaya bahwa Allah kita sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kami bersepakat memohon kuasa kesembuhan, menyembuhkan anak-anak-Mu apapun bentuk penyakit mereka. Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, rasakan dan alami kuasa Allah bekerja, menjamah dan menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia, naikkan syukur bagi Dia. Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara. Tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video ini supaya orang-orang lain juga melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi saat ini. Mungkin usahamu sedang hancur, keadaan ekonomi keluarga sedang hancur. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa tentang hutang-hutang yang mereka sedang tanggung saat ini oleh karena situasi dan keadaan ini. Dan mungkin saudara salah satunya. Ini waktunya kita berdoa bersama. Mari datang kepada Dia, bermohon kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita, Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya, mencurahkan kekayaannya bagi saudara. Dia punya segala macam cara yang sesuai dengan kehendaknya untuk membuka jalan berkat bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan, memohon berkat-Nya dicurahkan atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit oleh hutang. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah kehidupan anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga berkat-Mu bisa mengalir bagi mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, jamah berkati usaha mereka, bisnis mereka saat ini Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami bisnis yang hancur. Bapa di sorga, bangkitkan lagi bisnis yang hancur itu. Di dalam nama Yesus, segala usaha mereka, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, apapun bentuk usaha mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga ketika Engkau memberkati mereka, akhirnya mereka akan bisa melunasi hutang-hutang mereka. Ekonomi mereka juga dibangkitkan, ekonomi keluarga dibangkitkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Dia sanggup
menyatakan keajaibannya untuk memulihkan ekonomi saudara. Dia berkati segala usaha pekerjaan saudara. Percayalah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, usahakan yang terbaik, manage yang terbaik dalam segala usaha pekerjaan saudara. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara besar dan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan saudara. Ketika saudara mulai menyaksikan mujizat Tuhan, Dia curahkan berkat-Nya bagi saudara. Muliakan Dia, bersyukur bagi Dia, dan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang menanggung satu masalah, persoalan yang hanya saudara yang tahu, tapi beban itu begitu berat sedang saudara tanggung saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu segala sesuatu, dan Dia Allah yang mau menanggung segala beban saudara. Dia Allah yang mau mengangkat segala beban saudara. Dia Allah yang mau menyelesaikan segala beban persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang berat, ditindih oleh masalah dan persoalan kehidupan. Apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau angkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Engkau angkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang menyelesaikan segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup memberi jalan keluar. Sekalipun mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dan tidak mengerti saat ini, tapi Engkau ya Tuhan selalu punya jalan keluar bagi mereka atas segala persoalan mereka, atas segala masalah mereka. Ada anak-anak-Mu yang sedang bermasalah di tengah keluarga mereka. Ada masalah keluarga yang sedang berat yang mereka hadapi. Ada kehancuran keluarga, ada persoalan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, berkati ya keluarga-keluarga anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Apapun masalah persoalan keluarga mereka, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang jadi berkat dan berfikiran maju di dalam nama Yesus. Berkati suami istri untuk saling mengasihi, saling menyayangi, harmonis, cinta Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami keterikatan dengan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, lebih berkuasa dari kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Dan percayalah bahwa kuasa Allah sanggup menanggalkan, sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat saudara. Saat ini datang kepada Tuhan kalau saudara merasa dalam kehidupan saudara diganggu oleh kuasa kegelapan. Karena ada begitu banyak permohonan doa tentang gangguan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus saat ini datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami keterikatan, sedang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami tengking segala kuasa kegelapan, kami tolak segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah, kuasa yang terbesar, kuasa Allah yang maha tinggi, sanggup mengalahkan segala kuasa iblis, segala kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengerjakan kedamaian bagi anak-anak-Mu. Segala kuasa kegelapan telah diusir, telah ditolak dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, mengerjakan damai sejahtera, mengerjakan sukacita,
kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka, bebaskan mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya kemenangan menjadi bagian anak-anak-Mu. Percayalah saudara bahwa kuasa Tuhan memenuhi kehidupan saudara, membebaskan saudara dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Saudara mengalami kebebasan, saudara mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara yang mengalami keterikatan terhadap dosa. Apapun bentuk dosa yang mengikat saudara, saudara selama ini mengalami penderitaan, saudara tertekan sebenarnya oleh karena dosa-dosa yang mengikat saudara. Saudara mau bebas tetapi saudara tidak mampu bebas. Dengar saudara, Allah kita sanggup membebaskan saudara. Apapun bentuk dosa yang dimana saudara terikat saat ini, di dalam nama Yesus mari berdoa, datang kepada Tuhan, serahkan hidup saudara, rindukan kebebasan, rindukan pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-Mu yang saat ini sedang mengalami keterikatan dosa, apapun bentuk dosa yang mengikat mereka, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu, kerjakan kebebasan bagi anak-anak-Mu, pulihkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, percayalah saat ini saudara dibebaskan, saudara menang bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, Allah mendengar, bahkan Allah menjawab saudara. Saat ini saudara, percayalah bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara. Tuhan menjawab setiap masalah dan persoalan saudara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kalaupun mungkin saat ini saudara belum melihat di depan mata saudara, percaya bahwa mujizat itu telah terjadi. Percaya bahwa mujizat itu sudah menjadi bagian saudara. Kalau saat ini saudara sudah melihat mujizat itu terjadi di depan mata saudara, saudara sudah mengalami mujizat itu, bersyukur bagi Tuhan, muliakan Dia, naikkan syukur bagi Dia, dan kemudian saksikan, tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar, supaya Tuhan melihat ucapan syukur saudara atas mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dan Dia akan melakukan mujizat yang lebih besar di dalam kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kita akan berdoa bagi permohonan-permohonan doa yang di video-video sebelumnya sudah dituliskan saudara. Ada begitu banyak permohonan doa yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tetapi saat ini saya rindu berdoa secara garis besar. Ada begitu banyak permohonan doa tentang keadaan dan masalah ekonomi. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap topik-topik doa yang bermasalah tentang ekonomi ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang memohon doa tentang masalah ekonomi mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membebaskan anak-anak-Mu dari ikatan hutang dalam nama Yesus. Berkati mereka, curahkan berkat-Mu berlimpah bagi mereka sehingga ekonomi mereka dipulihkan. Ada begitu banyak yang terikat dalam hutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu diberkati dan mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang memohon doa tentang penyakit-penyakit mereka. Ada begitu banyak bentuk penyakit yang diderita anak-anak-Mu. Saat ini ulurkan tangan-Mu Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang memohon doa di kolom-kolom komentar untuk penyakit mereka, apapun bentuk penyakit mereka. Ada begitu banyak yang sakit asam lambung dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu juga yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami
masalah ginjal, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu untuk menyembuhkan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan ada anak-anakmu yang memohon doa tentang keadaan dan masalah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu yang mengalami masalah keluarga. Tuhan campur tangan atas masalah keluarga anak-anakmu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan melakukan perkara besar. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu, berkati anak-anakmu, keluarga-keluarga mereka Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya permohonan-permohonan doa anak-anakmu Engkau yang menjawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Engkau memberkati dan menjawab doa setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, yang sedang berdoa bersama dengan kami. Dan kami juga percaya Engkau menjawab doa anak-anakmu yang telah memohonkan doa mereka di kolom-kolom komentar di video-video sebelumnya. Tuhan juga yang menjawab mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mari kita gunakan waktu ini juga berdoa syafaat. Kita berdoa bagi orang-orang yang kita cintai. Kita berdoa buat topik-topik doa kita yang akan kita naikkan bersama-sama bersepakat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga datang kepadamu menaikkan doa-doa kami. Kami mau bersyafaat bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami Bapa. Jamah orang tua kami. Lawat orang tua kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang melawat orang tua kami. Jika ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi orang tua kami jika mereka sakit. Jika ada orang tua anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, jamah Bapa, kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu berkati semuanya. Saudara-saudara kami berkati. Lawat Tuhan. Lawat saudara-saudara anak-anak-Mu, keluarga-keluarga mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa buat keluarga anak-anak-Mu, baik suami, istri dan anak-anak. Jamah mereka semuanya ya Tuhan. Lawat mereka semuanya. Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu melimpah bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Campur tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati segala kebutuhan anak-anak-Mu, segala kerinduan anak-anak-Mu. Tuhan yang bekerja dan memberkati mereka semua Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, bahkan kami berdoa, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami mencintai bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya lawat bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Masa pandemi saat ini Bapa, biarlah Tuhan yang tetap campur tangan
membela bangsa kami ini. Biar sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan berikan kebebasan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan campur tangan-Mu. Bapa yang baik, jaga lindungi masyarakat di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka dalam menghadapi pandemi saat ini. Dan khususnya kami berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi di bangsa kami Tuhan, kami rindu Engkau campur tangan, Engkau pulihkan Tuhan. Tetap Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi bangsa kami. Biar ekonomi bangsa ini tidak semakin terpuruk. Bangsa ini tetap bertahan dalam masa-masa sulit dan dalam masa-masa sukar seperti ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan dibawa menjadi lebih baik. Berikan hikmat bagi mereka, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami tercinta kepadamu. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu telah mengalami lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan di malam hari ini Bapa, anak-anak-Mu akan beristirahat. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu, berkati istirahat mereka, berikan tidur yang nyenyak bagi anak-anak-Mu, istirahat yang tenang bagi anak-anak-Mu, sehingga besok mereka bangun dalam keadaan segar dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan beristirahat ya Tuhan. Engkau kiranya yang menjaga, melindungi, menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu di sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara.